Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Semoga umat beriman semua senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dikaruniakan kesehatan dan kelancaran seluruh usaha. Mari kita melanjutkan peziarahan hidup kita dengan senantiasa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dan suluh bagi langkah kita. Mari kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pada hari Minggu ini Gereja Katolik dalam perhitungan kalenderium liturgi universal memasuki hari Minggu biasa yang ke-30. Akan kita renungkan bacaan-bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran. Jika kamu menindas seorang janda atau anak yatim, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu. Dalam bacaan kedua kita merenungkan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah dan menantikan kedatangan anaknya. Sementara dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Matius. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih kepada Allah cikal bakal kasih kepada sesama manusia. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, mempertentangkan hukum Allah dengan hukum manusia tidak akan menemukan titik konklusi. Selalu muncul pergulatan dan konflik antara kedua hukum ini. Yesus Kristus orang yang sangat cerdas plus jenius. Bayangkan saja, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dia merenungkan betapa Allah yang adalah sumber segala-galanya
menjadi cikal bakal meretaskan benang cinta kepada sesama manusia. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan pencobaan dari orang Farisi tidak akan pernah menang. Saudari-saudara yang terkasih, pernah dalam suatu kesempatan konseling atau ngobrol-ngobrol pribadi dengan umat beriman sekalian, seorang ibu sebelum berbicara dia langsung menangis. Dia mengatakan kepada saya, "Pastor, kami ini sesungguhnya anak buangan. Kami adalah orang asing di tengah-tengah keramaian di dunia ini. Kami merasa diri disepelekan, tidak dihargai oleh tetangga. Kami menyapa, mereka tidak pernah menjawab. Kami berkunjung, pintu mereka selalu ditutup. Sementara dalam keluarga saya sendiri juga, saya merasakan saya bagaikan orang asing. Relasi dengan suami tidak harmonis. Relasi dengan anak-anak tidak akur. Mau kemanakah saya ini?" Saya langsung membalikan pertanyaan, "Ibu yang terhormat, apakah ibu sering berdoa kepada Tuhan atau tidak? Apakah ibu rajin ke gereja atau tidak? Apakah ibu aktif dalam sharing kitab suci di lingkungan komunitas basis atau tidak?" Ibu itu dengan tegas mengatakan, "Justru itulah yang tidak kami punyai." Saudari-saudara yang terkasih, dengan demikian konsekuensinya jelas. Kalau cinta kepada Tuhan tidak harmonis, maka percaya dan yakinlah cinta kepada sesamamu akan bersifat hambar. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, ketika kaum Farisi bertanya kepada Yesus, "Hukum manakah yang harus kita lalui yang terbesar dalam hukum Taurat?" Mengapa mereka membandingkan dengan hukum Taurat? Karena apa? Karena orang-orang Saduki begitu menitik beratkan kepada hukum Taurat, lalu lupa dengan hukum Tuhan. Mereka begitu fanatik dengan tata acara, pasal demi pasal, ayat demi ayat di dalam hukum Taurat, lalu mereka lupa menjalin relasi dengan Tuhan. Maka Tuhan langsung membalikkan realitas itu dengan mengatakan, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau cinta kepada Allah sudah terselenggara dengan sepenuh hati, maka kepada sesamamu akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sungguh sekali lagi, Yesus adalah seorang yang super cerdas, yang mampu menyederhanakan hukum Tuhan dan ajaran para nabi dalam seluruh kitab suci menjadi dua buah kalimat sederhana yang sangat mudah untuk dipahami. Memang demikian adanya, bahwa dalam sesuatu yang sederhana tersimpan suatu hal yang sangat indah dan berharga. Apa yang dikatakan Yesus ini terkenal juga sebagai hukum emas, bukan macam-macam. Karena apa? Karena dalam hukum kasih yang diberikan oleh Yesus ini, kita diajak untuk memiliki hubungan yang sungguh baik dengan Tuhan dan sesama umat manusia. Hukum kasih yang diberikan oleh Yesus ini menjembatani dua buah ekstrim yang seringkali terjadi dalam hidup umat manusia. Mencintai Tuhan
adalah suatu panggilan yang sungguh mulia bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan demikian, cinta kepada sesamamu adalah perwujudan cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu, kepada ibu bapak saudari-saudara, di tengah-tengah keluarga, kalau ketika relasi kalian itu bentrok, bawakanlah ke dalam doa, jalinlah relasi dengan Tuhan, maka